Assalamualaikum, teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, ada cerita menarik nih yang bakal bikin kalian tercengang dan enggak habis pikir. Penasaran? Yuk, simak sampai selesai. Di sebuah kota yang sibuk, di antara gedung-gedung besar dan jalanan ramai, berdirilah sebuah toko emas. Toko itu terkenal akan koleksi perhiasannya yang berkilau, dengan desain-desain elegan yang memukau dan harganya yang bukan main mahalnya. Di toko itulah, seorang nenek masuk, langkahnya kecil, penuh kehati-hatian, menyusuri lantai marmer yang mengilap. Nenek itu mengenakan pakaian yang sangat sederhana, hampir lusuh. Tas kain yang dipegangnya terlihat sudah usang, mungkin telah bertahun-tahun menemani perjalanan hidupnya. Tapi entah kenapa, ada ketenangan yang memancar dari wajahnya, seperti sebutir mutiara yang tenggelam di dasar lautan, tak terlihat namun bercahaya dalam kesederhanaannya. Nenek berjalan mendekati etalase kaca di mana berbagai jenis perhiasan emas dipajang. Matanya tertuju pada sebuah kalung berwarna emas dengan liontin berbentuk bunga mawar yang indah. Ia terpesona, seperti ada kenangan yang muncul di balik desain kalung itu, seolah-olah kalung itu pernah menjadi bagian dari hidupnya, meski ia sendiri mungkin tidak sadar. Sang penjual, seorang pria muda dengan rambut tersisir rapi dan pakaian yang elegan, memandang nenek itu dari balik meja kasir. Sekilas ia mengernyit, merasa heran mengapa nenek seperti ini datang ke tokonya yang megah. Baginya, toko emas itu adalah tempat orang-orang kaya berkumpul, bukan tempat bagi orang yang kelihatannya bahkan tak bisa membeli sebutir cincin pun. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya dengan nada datar, tidak menyembunyikan keraguan di matanya. Nenek itu mengangkat pandangannya perlahan, menatap penjual itu dengan senyum kecil. "Nak, bolehkah saya lihat kalung yang di sana itu?" tanyanya lembut, nada suaranya tenang, penuh harapan. Penjual itu menghela napas, merasa ini akan menjadi percakapan yang membuang-buang waktu. "Kalung yang itu? Ibu, barang-barang di sini mahal." "Mungkin bukan, bagaimana ya? Mungkin bukan yang ibu cari," jawabnya sambil melirik pakaian nenek itu. Nada suaranya seakan-akan berkata bahwa nenek ini tidak mungkin sanggup membeli apapun di sana. Namun nenek itu hanya tersenyum, tidak sedikit pun terganggu oleh ucapan penjual itu. "Tidak apa-apa, Nak. Kalau boleh tahu, berapa harganya?" Penjual itu terdiam sejenak. Heran bahwa nenek ini masih saja tertarik meski ia sudah memperingatkan. Dengan nada yang sengaja dibuat agak menekan, ia menyebutkan harga kalung itu, sebuah angka yang cukup membuat orang biasa terbelalak. "Kalung ini harganya 20 juta, Bu. Mahal sekali, kan?" Ia tersenyum kecil, merasa yakin bahwa angka itu akan membuat nenek itu segera beranjak pergi. Tapi nenek itu hanya mengangguk pelan, dan dari balik tas kainnya yang usang, ia mengeluarkan beberapa lembar uang yang terlipat rapi. Uang itu disusun dengan teliti, seakan setiap lembar memiliki cerita, setiap 1.000 rupiah berharga baginya. Nenek mulai menghitung uang itu dengan tenang, seolah-olah 20 juta itu hanyalah angka biasa dalam hidupnya. Penjual itu terbelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mulai merasa cemas, bahkan malu pada sikapnya yang tadi meremehkan nenek ini. Tetapi rasa cemasnya belum hilang ketika sebuah suara menyapanya dari arah pintu. Seorang pria dewasa masuk ke dalam toko. Langkahnya tenang namun penuh wibawa. Pria itu mengenakan pakaian rapi dan raut wajahnya menunjukkan ketegasan. Tatapan matanya langsung tertuju pada nenek yang sedang menghitung uang di depan etalase. "Bu, apa yang ibu lihat?" tanyanya dengan suara lembut, penuh hormat. Penjual semakin bingung, berusaha menebak siapa pria ini dan mengapa ia begitu menghormati nenek tua yang lusuh ini. Pria itu kemudian melirik penjual dan berkata, "Maaf, apakah kalung ini sudah dibayar?" Penjual terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Pria itu kemudian mengambil dompet dari sakunya dan mengeluarkan sejumlah uang yang cukup untuk membayar kalung tersebut tanpa sedikit pun menawar. Ia menyerahkan uang itu pada penjual dengan sikap tenang, tetapi penjual itu dapat merasakan ada kewibawaan yang tak terbantahkan dari pria ini. Pria ini bukanlah orang biasa. Setelah menyerahkan uang, pria itu berbalik kepada nenek, lalu mengambil kalung dari tangan penjual. "Bu, kalau memang ini yang ibu inginkan, anggap saja ini sebagai tanda cinta kami semua, anak-anak ibu, untuk semua pengorbanan ibu." Nenek menerima kalung itu dengan tangan bergetar, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Bukan karena harga kalung itu, bukan pula karena kilau emasnya, tapi karena anaknya yang telah memahami betapa besar perjuangannya selama ini. "Terima kasih, Nak," kata nenek dengan suara bergetar. "Ibu tak pernah menginginkan apa-apa selain melihat kalian bahagia." Penjual itu, yang selama ini berdiri tertegun menyaksikan percakapan tersebut,
akhirnya mulai menyadari siapa sebenarnya nenek itu. Pria yang tadi membayar kalung adalah seorang pejabat terhormat, seseorang yang sering muncul di media dan dihormati oleh banyak orang. Penjual itu mulai merasa malu, merasakan penyesalan yang begitu dalam karena telah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Dengan sedikit tergagap, ia mencoba berbicara kepada nenek dan pria itu. Maaf, Bu, Pak. Saya tadi tidak tahu kalau ibu adalah maksud saya. Saya tidak bermaksud meremehkan. Nenek menatapnya dengan senyuman lembut, tapi ada sorot mata yang penuh kebijaksanaan dan, mungkin, sedikit kekecewaan. Nak, setiap orang berharga, baik mereka terlihat kaya atau sederhana. Tak perlu merasa bersalah, semua orang bisa belajar dari kesalahan. Pria itu kemudian menatap penjual dengan pandangan yang tajam namun bijaksana. Ibu saya selalu mengajarkan kami untuk menghargai orang lain tanpa melihat apa yang mereka miliki di luar. Dunia ini penuh dengan kejutan. Nah, kadang yang terlihat miskin, sebenarnya lebih kaya dalam hal yang tak bisa diukur oleh harta. Penjual itu menunduk, hatinya serasa dihempas oleh kata-kata pria itu. Ia menyadari betapa sempitnya cara pandangnya selama ini, hanya melihat seseorang dari pakaian atau uang yang mereka bawa. Ia mulai merasa bahwa toko emas ini bukan hanya tempat menjual perhiasan, tapi juga tempat ia belajar menghargai orang lain. Saat nenek dan anaknya berjalan keluar dari toko, penjual itu masih berdiri terpaku, memandangi mereka hingga bayangan mereka menghilang di balik pintu. Di dalam hatinya, ia merasa sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai telah ia dapatkan hari itu. Pelajaran yang datang bukan dari buku atau status, tapi dari seorang nenek sederhana yang mengajarkan makna sejati dari penghargaan dan cinta. Setelah nenek dan anaknya keluar dari toko emas, penjual itu masih berdiri di balik etalase dengan pikiran penuh campur aduk. Kata-kata yang diucapkan pria itu, anak nenek yang ia remehkan, seolah terus bergaung di telinganya, berulang-ulang tanpa henti. Dunia ini penuh kejutan yang terlihat miskin, bisa jadi lebih kaya dalam hal yang tak bisa diukur oleh harta. Mungkin, bagi penjual itu, pengalaman ini hanya seperti adegan dalam film atau cerita, di mana pelajaran berharga datang dari orang yang tak terduga. Tapi kali ini, ia adalah pemeran utamanya, dan rasanya seperti tamparan yang sulit diabaikan. Selama bertahun-tahun bekerja di toko emas itu, ia memang sudah terbiasa melihat macam-macam orang datang, mencoba perhiasan mahal, sebagian dengan wajah percaya diri, sebagian lainnya dengan sikap canggung. Tapi entah bagaimana, selama ini pikirannya telah membentuk pola. Orang dengan pakaian lusuh seringkali ia anggap tak mampu membeli, bahkan dianggap hanya sekadar melihat-lihat tanpa maksud membeli. Dan sikap itu sudah otomatis ia tunjukkan pada nenek yang baru saja masuk ke tokonya tadi. Namun, si penjual mulai merasakan perasaan yang aneh, sejenis ketidaknyamanan yang merambat di balik rasa malunya. Semakin ia mengingat wajah tenang nenek itu, semakin ia tersentuh. Tidak ada sedikit pun amarah di wajahnya saat ia diremehkan. Bahkan nenek itu tampak memaafkan tanpa perlu mengucapkan apapun. Ia tidak mengucapkan kata-kata tajam, tidak menuntut pembelaan diri, hanya memandang dengan tatapan yang mengingatkan si penjual pada sosok ibu. Ibu yang mengajarkan bahwa nilai manusia tidak terlihat dari penampilan. Sejenak ia teringat bagaimana dulu ibunya sendiri selalu mengajarkan hal yang sama. Jangan lihat orang hanya dari tampangnya. Nah, orang yang paling sederhana mungkin menyimpan harta paling berharga di dalam hatinya. Kalimat itu muncul dalam ingatannya, seolah-olah baru kemarin ibunya mengatakannya. Penjual itu tersenyum pahit, merasakan ada luka kecil di dalam hatinya karena ia tahu, mungkin ibunya juga akan kecewa padanya jika melihat sikapnya tadi. Ia bahkan belum sempat bertanya lebih jauh kepada nenek itu, tidak tahu latar belakangnya, dan yang ia tahu sekarang hanya penyesalan yang tersisa. Beberapa minggu berlalu, dan si penjual mulai menerapkan perubahan kecil dalam caranya melayani setiap pelanggan. Ia mencoba mengingat kembali perasaan tidak nyaman yang ia rasakan saat memperlakukan nenek itu dengan tidak adil, dan ia membiarkan perasaan itu membentuk kebiasaan baru. Kini, setiap kali ada seseorang masuk ke toko, baik dengan pakaian mewah maupun sederhana, ia berusaha melayani mereka dengan ramah, memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk merasa dihargai. Suatu hari, nenek itu kembali ke toko. Kali ini, ia tidak sendiri, ada beberapa cucu kecil yang menemani, dan mereka berlarian di sekitar toko dengan penuh tawa dan canda. Si penjual tertegun, ia hampir tidak percaya melihat nenek itu datang lagi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukannya berpakaian lusuh, nenek itu mengenakan pakaian yang bersih dan sederhana namun terlihat elegan. Tas kain usang itu diganti dengan tas anyaman yang lebih kuat, namun tetap tak meninggalkan kesan kesederhanaannya. Si penjual mengumpulkan keberanian untuk menyapa nenek itu, kali ini dengan penuh hormat. Selamat datang kembali, Bu.
Apa yang bisa saya bantu? Ia berbicara dengan nada yang tulus, berbeda sekali dari nada sinis yang pernah ia gunakan. Nenek tersenyum lembut, tampak memahami perubahan sikap penjual itu. Nak, aku datang ke sini bukan untuk membeli perhiasan lagi. Kalung yang kemarin itu sudah cukup. Aku datang karena aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Penjual itu terkejut, sedikit kebingungan. Terima kasih? Tapi atas apa, Bu? Nenek tersenyum dan melihat sekeliling toko itu. Matanya tampak sedikit berembun. Terima kasih, Nak, karena sudah mengingatkan aku akan cinta anak-anakku, dan yang lebih penting lagi, karena telah belajar sesuatu dari pertemuan kita waktu itu. Nenek berhenti sejenak, memperhatikan si penjual dengan tatapan yang dalam dan penuh arti. Kadang, kita butuh seseorang yang tidak kita kenal untuk mengingatkan kita pada sesuatu yang berharga. Kau adalah orang itu, Nak. Si penjual merasa ada beban yang tiba-tiba menghilang dari pundaknya. Tanpa sadar, ia merasa terharu dan berterima kasih atas kedatangan nenek itu yang membawakan kedamaian dan pengertian. Ia tidak bisa berkata-kata, tapi ia tahu, dalam hati, bahwa hari itu ia telah menerima pelajaran yang jauh lebih berharga daripada harga emas di tokonya. Nenek lalu berbalik dengan perlahan, anak-anak dan cucu-cucunya mengikutinya keluar toko, sementara si penjual hanya bisa memandang dengan rasa syukur dan kekaguman yang sulit dijelaskan. Saat nenek itu dan cucu-cucunya keluar dari toko, si penjual berdiri terpaku di tempatnya, terbuai oleh kehangatan yang tertinggal dari percakapan barusan. Ada ketulusan dan kelembutan yang tak biasa ia temui setiap hari di dunia yang sibuk dan penuh ambisi ini. Ia merasa seperti baru saja melihat sisi kehidupan yang selama ini ia lupakan, sisi yang mengajarkan untuk menghargai manusia, bukan dari harta atau penampilan luar, melainkan dari kebaikan hati yang mereka bawa. Beberapa pelanggan berikutnya datang dan pergi, dan si penjual terus menjalani hari-harinya dengan sikap baru yang jauh lebih ramah. Tidak lama setelah pertemuan itu, ia mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Setiap kali ada pelanggan, ia teringat nenek tersebut dan merasa lebih hati-hati dalam bersikap, tidak lagi gegabah menilai orang dari pakaian atau cara mereka berbicara. Namun suatu hari, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Toko emas itu menerima undangan khusus, undangan dari Balai Kota untuk menghadiri sebuah acara apresiasi. Tertera dengan jelas nama toko emas mereka sebagai salah satu penerima penghargaan atas kontribusi mereka kepada masyarakat. Si pemilik toko, yang tak lain adalah ayah dari si penjual, memutuskan untuk menghadiri acara itu bersama anaknya. Acara di Balai Kota itu berlangsung meriah, dipenuhi tokoh-tokoh masyarakat dan para pejabat yang datang dari berbagai daerah. Di antara tamu yang hadir, si penjual tiba-tiba melihat sosok yang sangat ia kenali. Nenek itu, sang nenek dengan 30 cucu, yang dulu datang ke tokonya dengan pakaian sederhana dan membawa tas kain lusuh. Namun kali ini, nenek itu tampak sangat berbeda. Ia duduk di barisan depan, mengenakan busana sederhana tetapi elegan, dan di sampingnya duduk pria yang pernah membayar kalung untuknya, anaknya yang ternyata adalah salah satu pejabat paling dihormati di kota itu. Saat melihat nenek itu, si penjual merasa ada perasaan hangat bercampur haru dalam hatinya. Ia menyadari bahwa nenek ini bukanlah orang biasa, bukan sekadar perempuan tua yang kesepian, tetapi sosok yang penuh kasih sayang dan memiliki keluarga yang sangat mencintainya. Sebelum acara dimulai, ia memutuskan untuk menghampiri nenek itu. "Nek, saya senang sekali bisa bertemu lagi di sini," ucap si penjual dengan sedikit gemetar, merasa terharu oleh kejutan ini. Nenek itu menoleh, dan begitu melihat siapa yang memanggilnya, senyumnya mengembang. "Oh, Nak, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu." Mereka saling berjabat tangan, dan nenek itu meremas tangan si penjual dengan lembut. "Aku selalu ingat akan kebaikan hatimu, Nak. Kehidupan ini penuh misteri, ya? Siapa sangka, kita bertemu di sini dengan cara seperti ini." Si penjual tersenyum, merasakan kehangatan yang mendalam dari kata-kata nenek itu. "Iya, Nek. Kehidupan memang penuh misteri. Dan pertemuan kita waktu itu, sejujurnya mengubah cara pandang saya terhadap orang lain." Nenek itu mengangguk sambil tersenyum bijaksana. "Nak, hidup itu bukan tentang berapa banyak emas atau harta yang kita kumpulkan, tapi tentang seberapa besar kita bisa memberi arti bagi orang lain. Kau tahu, emas akan berkilau dan menarik perhatian, tapi kebaikan hati, itu yang membuat kita dikenang selamanya." Kata-kata nenek itu terus terngiang di telinga si penjual, bahkan ketika ia kembali ke tempat duduknya dan acara penghargaan dimulai. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kedamaian, menyadari bahwa hari itu ia telah menerima pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Saat acara penghargaan berlangsung, suasana di Balai Kota penuh semangat.
Tokoh-tokoh penting berdiri satu persatu di atas panggung, menerima penghargaan atas jasa dan kontribusi mereka dalam berbagai bidang. Si penjual dan ayahnya menyaksikan dengan takjub, merasa bangga bahwa usaha mereka turut diakui dalam acara sepenting ini. Namun, tak lama kemudian, pembawa acara memanggil nama yang sangat dikenali oleh si penjual. Nama yang ternyata adalah nenek yang telah menjadi inspirasinya dalam waktu singkat ini. Sang nenek maju ke panggung dengan senyuman yang lembut namun penuh wibawa. Tepuk tangan bergemuruh, menandakan bahwa beliau adalah sosok yang sangat dihormati oleh hadirin. Ketika nenek itu berdiri di depan mikrofon, suasana mendadak sunyi. Semua orang tampak menunggu dengan penuh perhatian. Ia mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, lalu mulai bercerita dengan tenang tentang kehidupannya yang sederhana, tentang perjuangannya membesarkan anak-anaknya dalam kesulitan, dan tentang tekadnya untuk memberi pendidikan yang baik bagi mereka meskipun dengan pengorbanan besar. Kehidupan ini tidak selalu mudah, ucap nenek dengan suara yang penuh ketenangan. Tapi yang membuat hidup saya berharga adalah cinta dan kasih sayang anak-anak saya, dan doa-doa dari cucu-cucu saya yang jumlahnya mungkin tak terkira lagi. Ia tersenyum pada hadirin yang tertegun mendengarkan. Harta bukanlah tujuan kami, tapi kebahagiaan dan kebersamaan yang kami pelihara dengan sepenuh hati. Hati si penjual berdesir mendengar ucapan nenek itu. Ia teringat saat pertama kali bertemu dengan nenek ini di tokonya, ketika ia hanya melihat penampilannya yang sederhana tanpa tahu nilai sebenarnya yang dimiliki oleh sosok tersebut. Kini ia melihatnya berdiri di depan halayak ramai, menyampaikan pesan hidup yang penuh makna dan menginspirasi banyak orang. Nenek kemudian bercerita lebih lanjut tentang filosofi hidupnya. Emas dan kekayaan hanyalah perhiasan dunia. Mereka bisa berkilau dan menarik perhatian, namun bukan itu yang membuat kita berharga. Yang membuat kita bernilai adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada sesama. Ada yang datang ke dalam kehidupan kita untuk memberi pelajaran, dan ada pula yang hadir untuk saling menguatkan. Semuanya adalah bagian dari perjalanan kita. Tepuk tangan kembali bergemuruh saat nenek menyelesaikan pidatonya. Namun, kali ini, si penjual merasakan tepuk tangan itu berbeda. Tepuk tangan itu bukan hanya untuk nenek, tetapi juga untuk semua nilai hidup yang ia sampaikan, yang terasa menyentuh hati setiap orang di ruangan itu. Setelah acara selesai, si penjual dan ayahnya berkesempatan untuk berbicara dengan nenek itu dan keluarganya. Ayah si penjual, yang juga telah mendengar cerita nenek, menatap anaknya dengan penuh kebanggaan, seolah-olah memahami bahwa anaknya telah belajar sesuatu yang sangat berharga dari pengalaman tersebut. Di saat-saat itulah, si penjual menyadari betapa pentingnya memahami orang lain dengan hati yang terbuka, tanpa prasangka. Ia memandang nenek itu dengan rasa hormat yang mendalam, merasa beruntung telah bertemu dan mendapatkan pelajaran hidup yang begitu berarti darinya. Ketika mereka berpisah, si penjual merasa seolah-olah ia telah diberi sebuah hadiah yang tak ternilai harganya, hadiah berupa pemahaman baru tentang hidup. Sejak saat itu, ia bertekad untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat yang tulus, tanpa memandang penampilan atau latar belakang mereka. Ia tahu, di balik setiap individu, ada kisah yang unik dan berharga yang mungkin tidak bisa dilihat sekilas. Dan pada akhirnya, setiap kali ia melayani pelanggan yang datang ke tokonya, ia selalu teringat pada sosok nenek yang pernah ia remehkan, yang kemudian memberinya pelajaran paling penting dalam hidup. Pelajaran tentang nilai sejati yang tidak diukur dengan harta atau penampilan, melainkan dengan kebijaksanaan, cinta, dan kemuliaan hati. Beberapa bulan berlalu setelah acara penghargaan itu, si penjual mulai merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Ia tak lagi memandang dunia hanya dari kacamata materialistis yang selama ini menjadi norma di sekitarnya. Setiap kali seorang pelanggan memasuki tokonya, ia tidak lagi hanya melihat apakah mereka mampu membeli atau tidak, tetapi juga mencoba untuk memahami mereka lebih dalam, mencari tahu apa yang membawa mereka ke toko itu, apa cerita di balik setiap langkah mereka. Toko emas itu kini bukan sekadar tempat transaksi, tetapi telah menjadi tempat yang lebih manusiawi, di mana hubungan antar manusia tidak diukur hanya dengan uang atau barang. Si penjual mulai melihat lebih banyak pelanggan yang datang bukan hanya untuk membeli, tetapi juga untuk berbicara, untuk bercerita tentang hidup mereka. Di beberapa kesempatan, mereka mulai berbagi kisah-kisah hidup yang menyentuh, yang mengingatkan si penjual akan betapa kompleks dan beragamnya perjalanan setiap orang. Ia merasa seperti telah diberkahi untuk dapat mendengar cerita-cerita tersebut, dan itu membuatnya semakin sadar akan nilai setiap manusia. Pada suatu pagi yang cerah, nenek itu kembali datang ke toko emas. Kali ini, ia datang bersama salah satu anaknya, seorang wanita paruh baya yang sangat anggun. Mereka memasuki toko dengan senyuman yang tidak bisa disembunyikan, dan si penjual segera menghampiri mereka dengan sikap yang lebih rendah hati dan penuh rasa hormat. "Selamat pagi, Nek.
Apa kabar? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Tanya si penjual dengan tulus. Nenek itu tersenyum, mata tuanya berbinar-binar. Kami hanya ingin mampir sejenak. Nak, anak saya ini ingin melihat-lihat perhiasan. Tapi, tentu saja, kami tidak terburu-buru, jawab nenek dengan lembut. Si penjual kemudian mengarahkan mereka ke bagian toko yang lebih tenang, di mana koleksi perhiasan yang lebih sederhana diletakkan. Kami memang tidak hanya menjual barang, Nek. Tapi kami juga ingin setiap orang yang datang merasa nyaman dan dihargai. Anaknya, yang tampak lebih modern dan modis daripada sang ibu, melihat-lihat koleksi kalung dan cincin dengan cermat. Si penjual berbicara dengannya dengan ramah, namun tetap tidak melupakan nenek yang duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan yang jauh. Ada ketenangan dalam diri nenek yang membuat si penjual bertanya-tanya tentang banyak hal. Ia merasa seperti nenek itu sudah melihat begitu banyak hal dalam hidupnya, dan bahwa kedamaian yang ada di wajahnya adalah hasil dari pengalaman hidup yang penuh hikmah. Setelah beberapa menit, anak dari nenek itu memilih sebuah kalung sederhana, tetapi terlihat sangat elegan. Ia memutuskan untuk membelinya, dan si penjual segera mempersiapkan semuanya. Sebelum mereka pergi, nenek itu berbalik ke arah si penjual dengan senyum yang dalam. Nak, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, sebelum kami pergi. Si penjual menghampiri mereka, menatap penuh perhatian. Aku tahu kau sudah belajar banyak hal sejak kita pertama bertemu, ujar nenek dengan suara yang penuh makna. Aku ingin berterima kasih karena telah memberi kami kesempatan untuk bertemu. Aku tahu, terkadang kehidupan mengajarkan kita pelajaran yang berat. Tapi ingatlah, Nak, kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar. Dunia ini penuh dengan cerita yang tersembunyi, dan setiap orang yang kita temui memiliki cerita yang berharga. Si penjual terdiam mendengarkan. Kata-kata nenek itu bukan hanya sebagai ucapan terima kasih, tetapi juga sebagai pengingat yang terus membekas dalam hatinya. Ia mengangguk, berusaha memahami lebih dalam arti dari setiap kata yang baru saja nenek ucapkan. Terima kasih, Nek. Aku akan selalu ingat kata-kata itu, jawabnya dengan penuh rasa syukur. Nenek itu tersenyum, lalu berpaling pada anaknya dan cucu-cucunya. Mari kita pergi, anak-anakku. Kita sudah selesai di sini. Ketika mereka keluar dari toko, si penjual kembali merasakan ketenangan yang selalu ditinggalkan nenek itu setiap kali mereka bertemu. Ia tahu, pertemuan mereka bukan kebetulan. Ada pelajaran hidup yang jauh lebih besar dari sekadar transaksi emas yang dapat ia pelajari. Hari itu, toko emas itu tampak sedikit lebih terang. Tidak hanya karena cahaya yang masuk melalui jendela, tetapi juga karena cahaya kebijaksanaan yang mulai menyinari hati si penjual. Ia tak hanya menjual barang-barang berkilau, tetapi kini ia tahu cara untuk menghargai sesuatu yang jauh lebih berharga, hati manusia. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, si penjual mendapat kesempatan untuk berbicara dengan beberapa pelanggan yang lebih senior, termasuk seorang pengusaha besar yang sedang mencari perhiasan untuk putrinya yang akan menikah. Pengusaha itu sangat ramah, namun si penjual segera menyadari bahwa percakapan mereka tidak hanya mengenai perhiasan. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan, tentang pengalaman, dan tentang bagaimana dunia ini bisa sangat berbeda bagi setiap orang, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Si pengusaha itu, yang ternyata berasal dari keluarga yang sudah cukup mapan, berbicara tentang bagaimana sulitnya mencari makna hidup dalam dunia yang serba materi. Kadang, saya merasa seperti saya tidak tahu apa yang benar-benar penting, katanya dengan serius. Meskipun saya punya segalanya, terkadang saya merasa kosong. Si penjual teringat pada nenek itu, pada kata-kata bijaknya yang pernah mengubah pandangannya. Ia memutuskan untuk berbagi sedikit pemikiran, dengan cara yang bijaksana. Mungkin, yang benar-benar penting adalah memberi makna pada hidup kita, bukan hanya dengan apa yang kita miliki, tetapi dengan apa yang kita bagi kepada orang lain. Seperti yang pernah saya pelajari dari seseorang yang sangat saya hormati, harta itu penting, tetapi bukan segalanya. Yang lebih penting adalah hubungan yang kita bangun dan bagaimana kita memberikan dampak positif pada dunia ini. Si pengusaha terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kau benar, Nak. Aku rasa aku tahu apa yang harus aku lakukan mulai sekarang. Kehidupan si penjual kini terasa lebih penuh makna. Ia tidak hanya menjual barang berharga, tetapi ia telah mulai melihat nilai sejati dari setiap interaksi dan pertemuan dalam hidupnya. Tidak ada lagi yang lebih berharga baginya selain kebijaksanaan dan pelajaran hidup yang didapatkan dari nenek itu. Dan meskipun nenek itu mungkin tidak akan pernah tahu betapa besar pengaruhnya, si penjual tahu, ia telah diubah oleh seorang wanita tua yang datang dengan cinta dan kesederhanaan. Dan dalam hati si penjual, ada sebuah keyakinan yang semakin menguat,
bahwa hidup ini bukanlah tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi tentang seberapa banyak kita memberi dan menghargai sesama. Sebab, di balik setiap wajah yang tampak biasa saja, bisa jadi tersembunyi kekayaan hati yang tak ternilai harganya. Beberapa bulan setelah pertemuan yang mendalam itu, si penjual merasa seperti hidupnya telah berubah ke arah yang lebih positif. Pikirannya tidak lagi dibayangi oleh ambisi untuk mencari keuntungan semata. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak bisa dihitung dengan uang, tetapi dengan kualitas hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Pelajaran dari nenek itu terus bergaung dalam dirinya, dan ia tahu bahwa setiap orang yang datang ke toko emas itu membawa cerita, membawa sejarah, membawa perasaan dan pengalaman yang tak ternilai. Hari itu, toko emas tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak pelanggan yang datang untuk membeli perhiasan, namun ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang lebih dari sekadar kilau emas. Si penjual menyadari bahwa beberapa orang yang datang dengan penampilan sederhana, tidak lagi ia anggap remeh seperti dulu. Sebaliknya, ia mencoba untuk lebih mendengarkan, lebih mengerti, lebih peduli pada kisah hidup mereka. Saat itu, seorang pria parubaya memasuki toko, mengenakan pakaian yang tampaknya sudah agak usang dan kotor. Si penjual sempat menilai pria itu dengan cepat, namun segera ia teringat pada pesan nenek, bahwa penampilan bukanlah segalanya. Ia segera menyambut pria itu dengan ramah dan memberinya ruang untuk melihat-lihat koleksi perhiasan. "Selamat datang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya si penjual dengan senyuman tulus. Pria itu tersenyum tipis, namun ada kesedihan yang tersirat di balik matanya. "Saya hanya melihat-lihat, Nak. Tidak ada yang spesial, cuma ingin mencari hadiah kecil untuk istri saya. Sudah lama kami tidak merayakan apapun." Si penjual mengangguk dengan empati. "Tentu, Pak. Kami punya berbagai pilihan. Saya akan dengan senang hati membantu Anda memilihkan sesuatu." Sambil memandu pria itu di sekitar toko, si penjual mulai berbicara lebih banyak. Mereka berbicara tentang istri pria itu, tentang kehidupan mereka yang penuh tantangan, dan betapa pentingnya menghargai momen-momen sederhana dalam hidup. Si penjual merasa ada kehangatan dalam percakapan itu, sesuatu yang jarang ia rasakan ketika berinteraksi dengan pelanggan sebelumnya. Pria itu akhirnya memilih sebuah cincin sederhana dengan batu akik yang indah, dan saat si penjual mulai membungkusnya, ia mendengar pria itu menghela napas panjang. "Sebenarnya, saya sudah lama ingin memberikan sesuatu yang lebih berharga, Nak. Tapi keadaan kami tidak memungkinkan. Istri saya, dia selalu mengerti, selalu sabar. Tapi saya tahu dia ingin lebih, dia ingin merasa dihargai. Saya cuma bisa memberikan cincin ini untuk menunjukkan betapa saya mencintainya." Si penjual terdiam, merasakan betapa dalamnya perasaan pria itu. Ia membungkus cincin dengan hati-hati dan dengan lembut menyarankan agar pria itu memberikannya di momen spesial. "Kadang, Pak, hadiah yang paling sederhana bisa mengungkapkan cinta yang paling dalam. Dan istri Bapak pasti sudah tahu betapa besar cinta Bapak untuknya." Pria itu tersenyum, meskipun matanya tampak berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kamu benar. Kadang kita lupa bahwa hal kecil bisa sangat berarti. Saya sangat menghargai kebaikan hati kamu." Si penjual mengangguk, merasa haru. Ketika pria itu pergi, ada rasa syukur yang mendalam dalam hati si penjual. Ia tahu bahwa setiap pertemuan adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap orang, tidak peduli bagaimana penampilannya, membawa cerita dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Tak lama setelah itu, toko emas itu menerima kejutan lainnya. Seorang wanita muda memasuki toko, dengan penampilan yang sangat berkelas, mengenakan jas desainer dan tas mahal. Si penjual segera menyambutnya, tetapi kali ini ia sedikit terkejut. Wanita itu tampaknya tidak datang untuk membeli perhiasan, melainkan untuk mencari tahu lebih banyak tentang toko itu. "Selamat pagi. Saya tertarik dengan koleksi perhiasan Anda. Tetapi sebenarnya saya lebih tertarik pada kisah di balik toko ini," ujar wanita itu dengan suara yang lembut namun penuh kepercayaan diri. Si penjual mengerutkan kening, merasa penasaran. "Kisah di balik toko ini? Maksud Anda bagaimana?" Wanita itu tersenyum tipis, lalu mulai bercerita tentang bagaimana ia tahu tentang toko ini dari media sosial, dan bagaimana toko ini seringkali mendapat ulasan yang sangat positif dari pelanggan. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda dan apa yang membuat toko ini berbeda," katanya. Si penjual merenung sejenak, kemudian memutuskan untuk membuka lebih banyak cerita tentang perjalanan toko emas ini. "Kami tidak hanya menjual barang, tetapi kami ingin menjadi bagian dari perjalanan hidup pelanggan kami. Kami ingin memberikan layanan dengan hati,
dengan kepercayaan bahwa setiap orang yang datang ke toko ini punya cerita yang unik. Beberapa datang untuk membeli perhiasan sebagai simbol pencapaian, yang lain hanya ingin memberikan sesuatu yang sederhana kepada orang yang mereka cintai. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi, toko ini lebih dari sekadar tempat untuk berbelanja? Ada cerita yang lebih dalam di balik setiap perhiasan, tanya wanita itu dengan rasa ingin tahu. Betul, jawab si penjual. Setiap perhiasan di sini punya makna. Bukan hanya tentang keindahan yang terlihat, tetapi tentang kenangan, tentang momen-momen penting dalam hidup. Wanita itu mengangguk, terlihat terkesan. Saya sangat menghargai perspektif Anda. Nah, ini berbeda dari yang saya bayangkan. Ketika wanita itu meninggalkan toko, si penjual merasa semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya sekadar pekerjaan. Itu adalah panggilan untuk menjadi bagian dari kisah-kisah orang lain, untuk membantu mereka menemukan keindahan dalam hidup mereka, meskipun tidak selalu terlihat jelas di luar. Sementara itu, nenek yang dulu pernah datang ke tokonya dengan cucu-cucunya, terus mengunjungi toko sesekali, tidak hanya untuk membeli perhiasan, tetapi juga untuk memberi nasihat dan berbagi kebijaksanaan. Setiap kali si penjual bertemu dengannya, ia merasa seperti mendapatkan sebuah pelajaran baru yang memperkaya pandangannya terhadap kehidupan. Dan ketika si penjual akhirnya menutup toko setiap malam, ada rasa damai yang mengisi hatinya. Ia tahu, ia telah menemukan tujuan yang lebih besar dalam pekerjaannya, untuk memberi makna pada setiap pertemuan, untuk mendengarkan setiap cerita, dan untuk tidak pernah meremehkan kekuatan cinta dan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik setiap wajah. Begitu banyak yang bisa kita pelajari jika kita hanya mau membuka mata dan hati kita untuk melihat dengan lebih dalam. Hari demi hari, toko emas itu terus berkembang, bukan hanya dalam hal omzet, tetapi dalam hubungan yang terjalin dengan pelanggan-pelanggannya. Si penjual sadar bahwa setiap orang yang datang adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Kisah tentang kehidupan yang penuh makna, tentang kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan tentang bagaimana kita, dalam kesederhanaan, bisa memberikan sesuatu yang lebih berharga. Beberapa tahun berlalu, dan toko emas yang dahulu sederhana kini berkembang pesat. Si penjual yang dulunya hanya seorang pemuda biasa dengan ambisi besar untuk sukses kini menjadi seseorang yang dihormati dalam komunitasnya. Toko ini bukan hanya dikenal sebagai tempat perhiasan berkilau, tetapi juga sebagai ruang di mana orang-orang datang untuk berbagi cerita, mendapatkan nasihat, dan menemukan ketenangan dalam perjalanan hidup mereka. Namun, meski toko ini berkembang, si penjual tidak pernah lupa pada asal-usulnya. Setiap pagi, ia masih memulai hari dengan niat yang sama, untuk memberi pelayanan terbaik kepada setiap orang yang datang ke tokonya, tanpa memandang status, penampilan, atau latar belakang mereka. Dan setiap kali seseorang masuk ke toko dengan sikap ragu-ragu atau penuh ketegangan, ia selalu mengingatkan diri sendiri untuk mendengarkan lebih dalam, untuk lebih peduli pada perasaan mereka daripada hanya berfokus pada transaksi. Suatu sore yang tenang, saat toko mulai sepi, si penjual tiba-tiba melihat sosok yang sangat familiar memasuki toko. Sosok itu adalah nenek, yang kini datang tanpa membawa cucu-cucunya. Nenek itu datang seorang diri, namun tidak tampak sendirian. Ada aura kekuatan dan kebijaksanaan yang selalu mengelilinginya. Senyum lembut yang penuh kasih itu masih ada, namun kali ini ada kedalaman yang lebih, seolah nenek itu telah melalui perjalanan panjang yang lebih berat, tetapi tetap tegar. Si penjual menyambutnya dengan penuh kehangatan, seperti biasa. "Selamat datang, Nek. Apa kabar?" tanyanya, sambil mengingatkan dirinya untuk tidak terjebak dalam pertanyaan biasa-biasa saja. Ia tahu, setiap kali nenek itu datang, pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar perhiasan yang ingin dibeli. Nenek itu tersenyum. "Baik, Nak. Aku hanya ingin mampir sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu." Si penjual mengangguk dan mengajak nenek itu duduk di sudut toko yang lebih sepi. Ia merasa seperti ada yang berbeda dalam cara nenek itu berbicara, lebih serius, lebih mendalam. "Apa yang ingin Nek sampaikan?" tanya si penjual dengan rasa penasaran. Nenek itu menatap si penjual dengan tatapan yang dalam. "Aku sudah melihat begitu banyak hal dalam hidup, Nak. Anak-anak dan cucu-cucuku kini sudah sukses, dan aku merasa bangga melihat mereka tumbuh menjadi orang yang baik, yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tapi ada satu hal yang ingin aku tegaskan, yang mungkin tidak banyak orang sadari." Si penjual duduk lebih dekat, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa itu, Nek?" Nenek menarik napas dalam-dalam, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menyampaikan pesan yang dalam. Hidup ini lebih dari sekadar sukses, lebih dari sekadar harta dan status. Itu semua hanyalah bagian dari perjalanan.
Yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memberi perhatian dan kasih sayang tanpa pamrih. Sebab, nak, bukan harta yang kita tinggalkan yang akan dikenang orang, tetapi bagaimana kita membuat orang merasa dihargai dan dicintai. Si penjual terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Ia tahu bahwa nenek itu berbicara dari pengalaman hidup yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Tapi, Nek, kadang-kadang aku merasa sulit untuk mengerti. Dalam dunia yang serba materialistis ini, bagaimana kita bisa tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Nenek tersenyum bijak. Ingatlah ini, nak. Dunia akan terus berubah, dan orang-orang akan selalu berlomba mengejar lebih banyak harta, lebih banyak pengaruh. Tapi jika kamu bisa tetap berpegang pada kebaikan dan menjaga hati yang tulus, kamu akan menemukan kebahagiaan yang tak tergantikan. Kadang, kebahagiaan itu datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang bisa kita bagi. Mendengar kata-kata itu, si penjual merasa ada sesuatu yang menancap dalam hatinya. Seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa pesan-pesan seperti ini adalah hal yang jauh lebih berharga dari semua perhiasan yang ia jual. Setiap kali seseorang masuk ke tokonya, ia selalu ingat untuk melihat mereka dengan hati yang lebih terbuka, dengan pemahaman yang lebih dalam. Dan ketika mereka berinteraksi, ia tak hanya melayani sebagai seorang penjual, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli dengan perjalanan hidup mereka. Suatu hari, sebuah kejadian tak terduga menguji semua yang telah ia pelajari selama ini. Toko emas itu didatangi oleh seorang pria muda, tampaknya seorang pebisnis sukses. Ia masuk dengan langkah cepat, memakai jas mahal dan jam tangan yang mencolok. Si penjual menyambutnya, namun pria itu langsung mengarahkan pertanyaan ke intinya tanpa basa-basi. Saya ingin membeli cincin untuk tunangan saya, kata pria itu. Cepat dan pilihkan yang paling mahal yang ada di sini. Si penjual, yang biasanya terbiasa melayani dengan ramah dan penuh perhatian, merasa sedikit canggung dengan sikap pria itu. Namun ia segera ingat pada pesan nenek. Ia mencoba untuk tidak terbawa oleh penampilan atau cara berbicara yang kasar. Tentu, Pak. Tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang tunangan Anda. Apa yang dia suka? Apa yang penting bagi dia? Pria itu mengerutkan dahi. Tidak ada waktu untuk itu. Cincin yang mahal sudah cukup, bukan? Si penjual menarik napas panjang. Pak, terkadang sebuah cincin bukan hanya tentang seberapa mahal harganya, tetapi juga tentang apa yang ingin Anda sampaikan melalui pemberian itu. Apakah Anda ingin memberi dia sesuatu yang benar-benar bermakna, atau sekadar memenuhi kewajiban? Pria itu terdiam. Ada ketegangan dalam udara, namun si penjual tetap tenang. Saya paham, Pak. Biar saya tunjukkan beberapa pilihan. Tapi saya ingin Anda mempertimbangkan satu hal. Hadiah yang paling berharga adalah yang datang dari hati, bukan dari dompet. Pria itu tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Mungkin saya perlu berpikir lebih lama. Mungkin Anda benar. Setelah beberapa menit, pria itu memilih cincin yang lebih sederhana, namun penuh makna. Ia berterima kasih kepada si penjual sebelum meninggalkan toko. Ketika pria itu pergi, si penjual merasa ada kepuasan yang dalam. Ia tahu, mungkin cincin itu tidak akan menjadi yang paling mahal, tetapi itulah yang tepat untuknya. Sesuatu yang tidak hanya mencerminkan kemewahan, tetapi juga hati yang tulus. Hari itu, setelah toko tutup, si penjual duduk sejenak di kursi kerjanya, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang pemuda yang hanya melihat dunia melalui lensa materialisme hingga seseorang yang kini mengerti makna sejati dari kebahagiaan, hidupnya telah berubah. Dan meskipun ia telah sukses dalam bisnisnya, ia tahu bahwa pencapaiannya yang terbesar bukanlah pada berapa banyak perhiasan yang ia jual, tetapi pada perubahan dalam cara ia memandang orang lain, pada kemampuan untuk menyentuh hati mereka dan memberi makna dalam setiap pertemuan. Ia merasa bahwa pelajaran dari nenek itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik, seorang yang bukan hanya penjual emas, tetapi juga seorang pendengar, seorang teman, dan seorang yang selalu berusaha memberi lebih dari sekadar barang, tetapi juga kasih sayang dan perhatian. Itu adalah kekayaan yang jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa ia jual di toko emasnya. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini, teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.